individu yang terganggu karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain dalam pemecahan terhadap berbagai kesulitan pribadi. Sementara perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa konseling pernikahan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang pekerja profesional terhadap pasangan suami istri atau calon suami istri untuk memberikan pemahaman ya tentang rumah tangga dan hubungan perkawinan yang dihadapi ya, serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun tujuan konseling pernikahan yang pertama yaitu membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memperjuangkan dalam konseling sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Adapun fungsi dari konseling perkawinan yang pertama yaitu fungsi remedial. Yang dimaksud dengan fungsi remedial di sini yaitu upaya untuk mengembalikan kesehatan mental atau gangguan emosional seseorang akibat adanya permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Jadi jelas ya bahwa fungsi dari remedial di sini bagaimana bisa mengembalikan kondisi seseorang ya supaya bisa kembali sehat secara mental atau kembali sehat secara psikologis akibat adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Jadi fungsi di sini dilakukan sebagai upaya ya agar permasalahan-permasalahan tidak terjadi di dalam perkawinan yang akan dilakukan nanti. Nah, ini misalnya seperti ya pencarian jodoh, bagaimana upaya meningkatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian bagaimana caranya berpacaran yang sehat dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi edukatif. Fungsi edukatif di sini adalah keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan. Langkah-langkah dalam konseling perkawinan. Yang pertama yaitu dengan identifikasi masalah. Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di dalam hubungan suami istri ini? Ya. Identifikasi masalah bisa dilakukan dengan cara interview atau wawancara langsung antara suami istri atau seseorang yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suami istri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara observasi.
mengamati perilaku yang sedang terjadi antara suami istri atau seseorang yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Langkah yang kedua yaitu diagnosa. Diagnosa di sini diartikan menentukan permasalahan sebenarnya yang terjadi antara suami istri tersebut. Misal ya, ketika sudah digali sebuah permasalahan-permasalahan itu, ternyata permasalahan yang terjadi hanya adanya miskomunikasi antara suami istri. Nah, ini adalah salah satu diagnosa ya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah previous. Previous itu menentukan ya langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Dan yang keempat, langkah yang keempat yaitu terapi. Terapi itu yaitu teknik-teknik apa yang digunakan ya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Nah, setelah kita memberikan terapi atau teknik-teknik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, kemudian kita mengevaluasi seberapa besar keberhasilan ya pasangan suami istri ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Teknik-teknik dalam konseling yang pertama yaitu scoping. Scoping ini artinya mematung. Mematung artinya bahwa ya, seorang konselor memberikan kesempatan kepada suami istri atau anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan-perasaannya, permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, sementara anggota yang lain hanya mendengarkan dan tidak boleh untuk melakukan sanggahan. Teknik yang kedua yaitu role playing. Role playing ini bermain peran. Kita tahu sendiri bahwa permasalahan-permasalahan di dalam keluarga seringkali muncul karena adanya ketidakadilan peran di dalam keluarga. Seperti perempuan selalu diidentikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik. Nah, ini bisa dialihkan. Bagaimana sih jika laki-laki ini disuruh gitu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik itu, apakah dia itu akan sanggup untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan begitu. Teknik konseling yang ketiga yaitu silent atau diam. Teknik ini biasanya dilakukan ketika suami ataupun istri banyak berbicara, atau antara suami atau istri ya, sama-sama egois. Maka di dalam teknik ini konselor biasanya menyarankan kedua mempelai ini untuk tidak banyak berbicara atau diam, tetapi konselor mencari ya ide atau pendapat dari anggota keluarga yang lain agar menemukan permasalahan yang lebih objektif begitu. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik konfrontatif. Biasanya ya di dalam teknik konfrontatif ini seorang konselor memberikan saran yang agak kontradiktif begitu. Teknik ini biasanya dilakukan ketika permasalahan-permasalahan di dalam keluarga sudah cukup berat, seperti terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu perlu ditempuh dengan cara yang konfrontatif begitu, seperti melapor kepada polisi atau kepada pihak yang berwajib terhadap perilaku-perilaku yang sudah dilakukan oleh suami kepada istrinya, misal seperti itu. Kemudian teknik selanjutnya yaitu teknik teaching and questioning. Question itu artinya pertanyaan. Jadi konselor itu menggali pertanyaan-pertanyaan ya dari kliennya dan mengamati bagaimana bahasa tubuh dan bahasa lisannya agar mendapatkan data-data yang lebih mendalam.
Kemudian teknik selanjutnya yaitu attending and listening. Attending and listening ini adalah cara yang dilakukan oleh konselor dalam mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh klien, termasuk juga bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana mimik mukanya, bagaimana bahasa lisan yang diungkapkan. Dengan adanya questioning, kemudian adanya listening, ya, setelah bertanya kemudian mendengarkan, maka muncul yang dinamakan dengan teknik refleksi feeling. Refleksi feeling ini bagaimana konselor itu, ya, mampu merefleksikan perasaan yang dirasakan oleh seorang klien tersebut. Misal, saya bisa kok merasakan bagaimana sakitnya ketika dipoligami atau diselingkuhi oleh suami. Itu pasti rasanya sakit banget. Nah, itu adalah salah satu teknik refleksi feeling. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi itu menggali, ya, perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Karena kebanyakan, ya, atau mungkin sebagian dari klien itu ada yang ingin menutupi, ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka tujuan dari konseling, ya, itu adalah bagaimana ia mampu menggali persoalan-persoalan atau perasaan-perasaan yang dirasakan oleh seorang klien. Kemudian teknik yang selanjutnya itu summarizing. Summarizing itu artinya menyimpulkan, ya. Setelah mengumpulkan banyak data, akhirnya seorang konselor itu mampu menyimpulkan, ya, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu clarification, menjernihkan, yaitu menjernihkan atau memperjelas pembicaraan. Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk memperjelas kata-kata yang samar dan agak meragukan. Tujuannya untuk mengundang klien menyatakan pesannya dengan jelas, ungkapan kata-kata dengan jelas, dan dengan alasan-alasan yang logis, agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu leading atau memimpin, yaitu upaya konselor untuk memimpin dan mengarahkan pembicaraan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari memimpin ialah mendorong konseli untuk lebih aktif dalam proses mencapai tujuan konseli. Jadi pada dasarnya tujuan dari sebuah konseling itu bukan bagaimana konselor itu mampu memecahkan permasalahan klien, tetapi mendorong klien bagaimana klien itu mampu menemukan dan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi sebuah konseling yang sukses atau berhasil itu adalah berhasil mengarahkan klien agar mampu menemukan cara atau teknik dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, ya. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terselektif terhadap pembicaraan klien. Ya, secara umum dalam wawancara konseling selalu ada fokus yang membantu klien untuk menyadari bahwa persoalan pokok yang dihadapi adalah X misalnya. Mungkin banyak masalah yang berkembang di dalam diskusi dengan klien, akan tetapi konselor harus membuat klien agar ia dapat menentukan fokus pada masalahnya.